Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novilina Cahya Ramadona dengan NIM 221F10186. Di sini saya akan menceritakan film tele Zamin Par. Silakan menikmati cerita saya. Terima kasih. Film ini mengisahkan seseorang anak yang bernama Awasti Ihsan yang mengalami disleksia, di mana ia mempunyai dunianya sendiri, suka berimajinasi, dan seseorang anak yang pemberani, dan juga sebagai seseorang anak yang mengalami disleksia, dengan ciri-ciri tidak dapat melihat huruf dan angka dengan benar dalam penglihatannya. Huruf dan angka seperti sedang menari-nari dan selalu menari-nari di pelupuk matanya, sehingga anak disleksia tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis dengan benar. Ihsan sering mendapatkan tekanan dari teman-temannya, dari orang tuanya, dari guru-gurunya. Mereka tidak memahami kondisi Ihsan yang sebenarnya mengalami disleksia. Ihsan selalu mendapatkan nilai buruk di sekolahnya. Ia pernah bolos dari sekolah dan akibatnya perbuatan dia akan dikirim ke asrama oleh orang tuanya. Mendengar keputusan dari ayahnya itu, Ihsan menjadi depresi dan akhirnya ia tetap dikirim ke asrama. Di asrama barunya, Ihsan diperlakukan sama dengan di sekolah lamanya. Setiap guru yang mengajarnya tidak ada yang mengerti kondisi yang dialami oleh Ihsan. Di asrama ini Ihsan itu sering mendapatkan tekanan dari guru-gurunya dan teman-temannya. Jadi di sekolah baru atau asrama oleh gurunya itu Ihsan diminta untuk menerjemahkan isi dari sebuah puisi yang dibacakan temannya, tapi gurunya tidak suka dengan pendapatnya. Padahal Ihsan menjelaskan isi puisi tersebut dengan sangat benar berdasarkan pendapatnya. Dengan perlakuan kasar yang diberikan guru-gurunya, Ihsan menjadi lebih depresi lagi. Ia membuang semua buku-bukunya dan selalu merasa ketakutan. Ia merasa dirinya tidak ada yang peduli. Mereka sendiri dan hilangnya percaya diri. Hingga datang seorang guru yang energik mengajar ke sekolah tersebut. Ia bernama Ramsan Karnikum. Nah, di sini Ramsan Karnikum sendiri adalah seorang guru pengganti di sekolah itu dan dia juga mengajar di sebuah sekolah yang menangani anak berkebutuhan khusus. Nah, pada awalnya Ram tidak begitu memperhatikan Ihsan, tapi lama-kelamaan ia mulai memperhatikan Ihsan. Melihat kondisi Ihsan, Ram itu prihatin. Ram merasa Ihsan sedang membutuhkan bantuan. Ram melihat dari sorot mata pandang Ihsan hingga akhirnya mendatangi rumah orang tuanya Ihsan untuk mendapatkan sebuah informasi yang dia butuhkan. Nah, di sana Ram melihat semua tulisan Ihsan dan sangat terkejut sekali ketika ia melihat lukisan-lukisan Ihsan yang sangat indah dan mengandung makna. Ihsan juga mengungkapkan perasaannya lewat lukisan-lukisan yang ia buat. Ram meminta buku-buku Ihsan yang dahulu dikeluarkan dan ia pun mendapati bahwa tulisan Ihsan mempunyai kesalahan yang sama pada setiap bukunya, seperti tertukarnya huruf B dengan huruf D, terbaliknya tulisan huruf S dan huruf R, menulis huruf H dan T seperti menulis di balik cermin, dan kesalahan-kesalahan dalam menuliskan ejaan bila dikte. Ram berpendapat bahwa Ihsan mengalami kesulitan dalam belajar. Maksudnya Ihsan mengalami kesulitan dalam mengenali huruf. Menurut Ram,
Ihsan tidak dapat membaca tulisan dan tidak dapat mengenali karakter setiap tulisan. Jadi dia mengerti apa artinya, tapi Ram mengatakan kepada kedua orang tua Ihsan bahwa orang yang mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis disebut disleksia. Nah, ciri-ciri disleksia menurut Ram sendiri adalah satu, kesulitan dalam mengikuti beberapa instruksi. Yang kedua, tidak dapat menggunakan motorik halusnya dengan baik, seperti kesulitan dalam mengancingkan bajunya dan mengikat tali sepatunya, seperti itu. Nah, yang ketiga, tidak dapat menghubungkan ukuran jarak dan kecepatan, seperti tidak dapat menangkap lemparan bola, seperti itu. Nah, yang keempat, tidak dapat melakukan hal-hal yang seharusnya dapat dilakukan oleh anak seusianya. Nah, seperti itu. Bila anak mengalami hal-hal di atas, maka rasa percaya diri anak tersebut itu akan hilang. Sering melakukan pemberontakan seperti itu. Dan anak tersebut akan menyembunyikan segala kekurangannya dengan ketidaktaatan dan senang membuat kerusuhan di mana saja. Dan tidak mau mengakui bahwa ia tidak bisa, tetapi ia akan mengatakan, aku tidak mau, gitu. Nah, ibunya Ihsan sehingga tahu dan bertanya, mengapa harus Ihsan? Nah, di sini Ira menjelaskan disleksia dapat terjadi kepada siapa saja. Kadang-kadang disebabkan oleh faktor genetik. Bisa juga karena terdapat masalah pada sinap-sinap otak tersebut. Nah, meskipun demikian, setiap anak disleksia mempunyai pemikiran yang tajam dan mempunyai imajinasi yang kuat. Dan mereka adalah orang-orang yang berbakat, bahkan lebih berbakat dari orang-orang normal lainnya. Seperti itu. Setelah mengerti apa yang dijelaskan oleh Ram kepada orang tuanya, nah masalah yang dihadapi Ihsan ini, Ram juga menceritakan kepada Ihsan dan teman-temannya di dalam kelasnya beberapa kisah tentang orang-orang yang pernah mengalami disleksia, yang tidak dapat membaca, menulis, namun mereka berusaha dengan keras untuk mencoba belajar dan memahami tentang huruf walaupun huruf atau kata-kata itu adalah musuh bagi orang disleksia. Menurut orang disleksia, huruf-huruf itu bagaikan menari-nari di pelupuk matanya dan begitu menakutkan dan menyiksa diri mereka. Otak mereka penuh dengan hal-hal yang tidak mungkin. Alfabet itu seperti sedang menari-nari di ruang disko. Begitu anggapan mereka, begitu anggapan orang disleksia. Orang-orang juga menertawakan anak-anak yang mengalami disleksia, karena anak-anak disleksia umumnya suka memikirkan atau melamuni hal-hal yang tidak masuk akal. Walaupun seperti itu, mereka tetap berani menghadapinya. Siapa sangka anak-anak disleksia tersebut akan menjadi orang-orang besar dan terkenal dengan pemikiran-pemikiran anehnya. Siapa saja orang-orang tersebut, orang-orang yang terkenal tersebut? Nah, di antaranya itu Albert Einstein. Mohon maaf, sorry ya. Nah, Albert Einstein ini seorang ilmuwan besar populer dengan teorinya yang menakjubkan seperti teori relativitas seperti itu. Nah, yang kedua, Leonardo da Vinci, pencipta helikopter pada abad ke-15, 400 tahun sebelum adanya pesawat. Leonardo da Vinci seperti menulis di balik cermin, semua tulisannya itu terbalik lah. Nah, yang ketiga, Thomas Alva Edison, seorang penemu listrik. Yang keempat, Abhishek Bachchan, seorang artis terkenal di India. Yang kelima, Pablo Picasso, seorang pelukis terkenal. Ia tidak pernah memahami angka 7.
Dan yang keenam juga Walt Disney. Pencipta kartun Mickey Mouse, ia kesulitan dalam membaca, maka dia menuangkan kehidupan ke dalam dunia kartun. Yang ketujuh, Neil Diamond, penyanyi terkenal. Nah, yang kedelapan, Agatha Christie, seorang penulis buku misteri. Nah, Ram memberikan cerita-cerita ini agar Ihsan termotivasi untuk maju dan berani dalam menghadapi segala kesulitan yang dia hadapi. Nah, Ram juga mengatakan bahwa Ihsan itu ia pun dahulu mengalami hal yang sama dengan orang-orang yang dia ceritakan. Semua harapan Ram terjawab dengan apa yang dilakukan oleh Ihsan. Ia membuat sebuah kapal kecil yang dapat bergerak di air. Semua itu karena Ihsan memiliki daya imajinasi yang kuat. Menurut Ram, Ihsan adalah siswa yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Hanya saja dia membutuhkan sedikit bantuan. Menurut Ram juga, semua anak di dunia ini memiliki hak yang sama untuk belajar, tak peduli dengan kekurangan yang mereka miliki. Benar. Sesuai dengan hukum negara, pendidikan untuk semua skema, di mana hukum ini memberikan hak yang sama di dalam dunia pendidikan. Dan ia pun mulai mengajarkan Ihsan dengan penuh kesabarannya. Ram mengajarkan Ihsan 2 atau sampai 3 jam dalam seminggu. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Ram itu diantaranya 1. Untuk sementara materi ejaan diabaikan dulu. Nah, yang kedua itu Ihsan hanya diuji secara lisan saja. Yang ketiga, Ihsan diajarkan menulis huruf di atas pasir. Yang keempat, menulis huruf di atas kulit sebagai indera peraba. Nah, yang kelima, bermain warna dengan mencontoh bentuk huruf. Yang keenam, bermain Play-Doh, membentuk beberapa karakter dengan Play-Doh. Yang ketujuh, angka besar di papan kotak-kotak. Terus yang kedelapan itu meronse. Yang kesembilan, yaitu rekaman suara yang sesuai dengan tulisan yang diberikan kepada Ihsan agar Ihsan dapat belajar membaca dengan baik dan mengikuti nada suara dan melihat tulisan. Dengan bantuan-bantuan tersebut, akhirnya Ihsan dapat membaca dan menulis. Mohon maaf. Sedangkan untuk pelajaran matematika sendiri, Ram memberikan materi sebagai contohnya materinya itu 1. Ihsan diminta menaiki dan menuruni tangga sesuai dengan angka yang ada di tangga dan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Ram. Di sini, Ram mengajarkan penjumlahan dan pengurangan. Ram juga mengajak Ihsan untuk bermain game di komputer. Itu untuk mengembangkan trik-trik menyelesaikan masalah. Seperti itu. Semua itu yang dilakukan oleh Ram terhadap Ihsan sehingga Ihsan secara perlahan tapi pasti dapat membaca, menulis, dan berhitung sebuah penanganan yang menakjubkan dari usaha seorang guru dalam mengajarkan anak didiknya. Masya Allah. Nah, Ram mengadakan perlombaan melukis dan ia mengajak semua kalangan untuk berpartisipasi pada perlombaan tersebut. Mulai dari semua anak didik, guru-guru, dan semua orang. Semua orang mengikuti perlombaan tersebut tak terkecuali Ihsan. Dan di akhir perlombaan, Ihsan dan Ramlah yang menjadi pemenangnya. Karena lukisan mereka berdua lah yang paling bagus.
Tapi pemenangnya tetap Ihsan dengan alasan tidak mungkinlah seorang guru menang dari muridnya. Ya benar memang. Nah, kesimpulannya dari melihat film ini, saya juga dapat menyimpulkan bahwa gangguan disleksia tidak bersifat permanen dan dapat disembuhkan karena disleksia dapat disembuhkan, iya benar, dengan memberi perhatian yang lebih, memberikan kasih dan sayang, menumbuhkan rasa percaya diri, dan anak diajarkan dengan cara atau metode yang sesuai dengan yang dibutuhkan anak disleksia. Pesannya yang saya dapat dari film ini, satu, jangan memandang kepintaran, kecerdasan seseorang itu seseorang anak dari kalistung. Kalistung itu seperti baca, tulis, dan berhitung. Singkatnya seperti itu. Karena masih banyak lagi jenis kecerdasan yang lainnya. Yang kedua, terimalah kondisi anak bila memang anak Anda tersebut tergolong anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, berilah perhatian kepada anak yang mengalami disleksia ataupun anak yang tergolong ABK, anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, bawalah suasana belajar anak ke dalam suasana bermain, karena dunia anak adalah dunia bermain. Kesan yang saya dapat setelah menyaksikan film ini adalah saya mendapatkan pelajaran yang baru dalam memahami dunia anak. Nah, lalu film ini juga dikemas sangat apik sehingga mudah untuk dipahami maksud dan tujuannya. Nah, harapannya semoga banyak yang menyaksikan film ini karena film ini tuh syarat akan makna yang terkandung di dalamnya itu sangatlah bagus sekali. Masya Allah, tabarakallah. Semoga dengan adanya film ini juga, para orang tua tidak lagi membebani anak usia dini dengan kalistung. Nah, semoga juga dengan film ini, para guru dapat mempraktikkan apa yang dilakukan oleh Ram bila ia mendapati murid yang disleksia. Dengan adanya film ini juga akan menambahkan orang-orang yang peduli dengan anak-anak ABK adalah anak berkebutuhan khusus. Seperti itu. Terima kasih juga. Itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perkataan yang kurang baik. Mohon maaf sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.